Apapun kondisi bangsa kita saat ini, itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Amin. Kita umat Tuhan sangat percaya kairos Tuhan akan terjadi. Yes. Pemulihan itu akan terjadi. Mungkin tidak di generasi saya, di generasi Bapak. Mungkin di generasi anak-anak kita. Tuhan pasti akan mengerjakannya atas bangsa kita. Yes. Keselamatan datang dari Sion. Amen. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, tajam gelap dan kelaparan, di belara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang, dia awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari keselamatan datang. Keselamatan datang dari Sion bagi bangsa ini. Kita umat Tuhan berdiri bagi bangsa kita. Zaman Yehezkel, tulang kering tidak ada yang mustahil. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang penguring hidupnya. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, dia awan, tapi bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia awan, tapi bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia Alfa dan Omega, yang ada dan yang akan datang. Oh, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Amin, sembah Dia. Telah ada, yang ada, yang akan datang. Amin, haya, Behove, Beyahwe, Asih, haya, Behove, Beyahwe, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yeay. Boleh kita beri lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Yang awal dan
lakukan terhadap hidup kita. Dia juga yang paling tahu rancangan apa yang ada padanya bagi hidup kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada karena-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku Ajar kami berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. minta ke Tuhan, jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku yang kau pandang baik, yang kau pandang mulia Tuhan. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan Jadikan kami taat Tuhan, jadikan kami setia Tuhan. Mengikutimu Tuhan, jadikan kami taat dan setia kepadamu. Tolong aku Tuhan, tolong kami, untuk kau temukan kami menjadi hamba yang taat, menjadi anak yang setia kepadamu. Seumur hidup kami mengikutimu, mengiringimu. Seumur hidup kami. Mari kita tersedia bagi Dia, tersedia bagimu. Tinggal dalam rencanamu, kami rindu itu Tuhan. Menyelesaikan sampai di garis finish, sampai di garis akhir dengan baik. Itu kerinduan kami Tuhan.
Persilakan kepada Pak Simon. Hamba yang berkenan selalu. Berkenan kepadamu, berkenan kepadamu, mengikutimu seumur hidupku, mengiringmu seumur hidupku. Terima Rindu kasih. jadi Mari kita semua bangkit hamba berdiri. yang berkenan selalu. Rindu jadi hamba yang mengasihimu. Oh, Yesus. Kita ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap arahkan hati kita kepada Tuhan sehingga pagi hari ini kita rindu supaya Allah boleh melawat kita. Kita boleh terus dipulihkan, kita boleh terus melihat Yes, Tuhan. perubahan demi perubahan. Kami rindu yang bisa kita pemulihan. Kami mau pemulihan. Kami tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi.
melihat kebesaran-Mu dinyatakan. Amin. Kami rindu melihat kemuliaan Amin. yang mengatasi segala kemuliaan. Yes. Dinyatakan di dalam gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya gereja-Mu hari-hari ini akan tampil cemerlang Tuhan. Amin. Gereja-Mu akan tampil sebagai pembawa-pembawa perubahan Yes, bagi bangsa Tuhan. kami Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan berubah ketika gereja mulai berubah Tuhan. Karena kami mulai menangkap isi hati Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar ada sesuatu yang baru terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan berhenti sampai kami melihat kemuliaan-Mu mengatasi bumi ini Tuhan, sampai seperti air menutupi dasar lautan Yes, Tuhan. Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami diubahkan. Kami rindu melihat bangsa kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah krisis yang melanda bangsa kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan Tuhan perubahan besar terjadi Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami gereja-Mu yang menjadi jawaban bagi bangsa kami. Gereja-Mu yang membawa perubahan, membawa pemulihan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari yang indah, di mana hari ini juga kami boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kami bangga jadi warga negara Indonesia. Kami bangga kami tinggal di Indonesia. Tuhan, kami ini adalah rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami anak-anak Tuhan ada di bangsa ini. Kalau bangsa ini boleh ada sampai hari ini. Kalau ada anak Tuhan yang berdiri menopang bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini ada sampai hari ini Bapak. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sebentar akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Allah. Abah berdoa biar Roh Kudus turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pengurapan khusus. Bahkan kami semua yang mendengar, kami rindu, kami pulang dari tempat kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Dan firman Allah semakin memotivasi kami terus berubah dan berubah dan berubah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama hari ini belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya dari Pak Elison dan Ibu Ami, Gembala dan seluruh pengurus gereja untuk bisa menyampaikan firman Allah di dalam ibadah raya. Hari ini gabungan ya Pak, iya digabung, kita gabung bersama-sama. Dan ini merupakan satu kesempatan yang indah buat saya, karena saya bisa lagi menyampaikan firman Allah di tempat ini. Karena sudah beberapa kali Adik Etna telepon saya, Pak bisa Kak bawa firman Tuhan tanggal sekian? Saya bilang kayaknya gak bisa. Karena selalu tabrakan dengan waktu saya, karena saya masih jadi orang Mahulu saudaraku. Tadi ada adik kita di Mahulu. Kok kita nggak ketemu ya? Saya sudah mau 2 tahun loh di sana. Bola-balik Samarinda, Mahulu. Tapi lebih banyak di sana saudara. Karena ada pelayanan yang saya harus tolong. Dan puji Tuhan semakin pulih saya lagi persiapkan hamba-hamba Tuhan untuk bisa pelayanan di sana. Dan itu dari anak-anak daerah sana sendiri. Jadi saya berharap banyak dari anak-anak kita, anak Dayak yang jadi berkat bagi daerah mereka, amin. Iya, nggak usah tunggu kita dari luar semua, dari Maluku, dari Manado, dari mana-mana. Kita sendiri yang harus bisa jadi berkat buat daerah kita. Jadi saya persiapkan anak-anak dari daerah mereka sendiri, saya kasih kuliah mereka, saya kasih masukan mereka di sekolah teologi, dan persiapkan mereka untuk jadi hamba Tuhan. Ada beberapa sebentar akan selesai dan akan melayani di sana. Jadi ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan kasih buat saya untuk daerah Mahulu saudaraku. Ya dulu saya nggak tertarik dengan itu daerah saudara. Padahal saya sering pelayanan penginjilan ke sana. Tapi saya tidak melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi hari-hari ini kenapa ditantang untuk bisa ada di sana supaya bisa membawa perubahan bagi gereja Tuhan di sana. Karena saya lihat sedih sekali ya lihat pelayanan di sana itu.
Kalau kita datang ke kota kita lihat, wow, ibadah luar biasa di sana. Saya bilang kasihan betul ya, kapan ada pemimpin pujian yang bagus, ada pemain musik yang bagus. Kayaknya mereka di sana tuh pelayanannya itu bukan jadi hamba tapi sukarelawan, saudara. Jadi saya bilang mereka tuh masih sukarelawan. Karena mereka juga orang sibuk, orang-orang kantoran juga banyak. Jadi kalau mereka ada DL, dinas luar, ya mereka bisa tinggalkan pelayanan sesuka-suka kayak gitu, saudaraku. Nah itu yang saya perhatikan, wah ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada orang yang kita persiapkan supaya pelayanan di sana itu bisa jalan terus. Jadi puji Tuhan, saya berharap tahun depan saya sudah kembali ke Samarinda lagi, saudara. Sudah tugas selesai dan bisa pelayanan lagi ke Samarinda. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, sebetulnya enggak baru-baru juga, saudara. Ini kebenaran ini sudah lama, tetapi firman Allah itu selalu baru bagi kita. Saya tuh sampai malam bergumul, ini mau khotbah apa ya besok. Biasanya tuh dapat cepat, jadi ada 3 khotbah saya persiapkan sebenarnya, Tuhan yang mana 1, 2, 3, 1 kayak gitu. Jadi saya sudah sampaikan kepada Ade Etna, saya mau khotbah tentang Elia saja yang panggil api dari langit kayak gitu, lalu bakar saudara musuh-musuhnya, terjadi kegerakan Tuhan kayak gitu. Tapi kok kayaknya nggak serik juga tuh, kayaknya belum saatnya untuk menurunkan api saudara. Haleluya, nggak apa-apa. Oke, kalaupun belum saatnya ya nggak apa-apa. Tapi ada satu kebenaran yang saya nggak tahu apakah saya pernah khotbahkan di sini, tapi kenapa Tuhan taruh itu lagi di dalam roh saya untuk disampaikan. Nanti saudara dengar aja, mudah-mudahan pernah dengar atau belum pernah dengar kayak gitu saudara. Kita lihat coba di dalam 2 Korintus pasal 3. Iya. Nanti habis ibadah masih ada acara lagi? Ada ya, makan-makan kita? Pasti. Haleluya, merdeka. Haleluya. Oke, 2 Korintus 3. Iya. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu sudah dapat firman Tuhan? Oke, saya baca ayat 12, kita bergantian ya. Sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, saya baca ayat 12. Nanti Bapak Ibu ayatnya yang ke-13 dan seterusnya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin saudara. Dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Ya nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Jadi tema khotbah saya hari ini diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin saudara. From glory to glory, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada sebuah pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kita semua. Mengapa ada banyak orang yang hari-hari ini mereka begitu merasa jenuh, bosan dengan kehidupan kekristenan mereka, saudara. Jadi saya melihat ada satu rasa kejenuhannya di dalam banyak kehidupan anak-anak. Di sisi lain kita melihat ada banyak hal yang terjadi, kegerakan di dalam gereja. Tetapi di sisi lain ada kemerosotan, saudara. Ada rasa bosan, rasa jenuh di dalam hidup dari banyak anak-anak Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya mengapa orang itu bisa
menjadi jenuh dengan kekristenan, jenuh dengan hal-hal secara rohani. Menurut saudara, kira-kira apa penyebabnya? Boleh jawab saya? Kenapa banyak orang menjadi jenuh dalam kekristenan? Ada yang tahu? Come on. Iya. Zona nyaman. Oke. Tidak connect lagi ya dengan Tuhan. Yang lain lagi? Itu tadi sudah dijawab sama Ibu Cinca. Bagus jawabannya. Yang lain saudara? Zona nyaman. Apalagi tadi Bu Cinca? Tidak terhubung dengan Tuhan. Masih banyak saudara. Nah, kalau cuman itu jawabannya saudara, ada satu jawaban yang paling penting saudara. Mengapa orang jenuh? Orang itu jenuh karena dia tidak melihat sebuah perubahan dalam hidupnya. Itu dia. Orang jenuh kenapa? Karena tidak terjadi perubahan. Saudara percaya, kita bekerja di satu tempat. Kalau saudara bekerja dan saudara menghadapi pekerjaan dan terus melihat itu terus, lalu kalau saudara berpikir, saya akan pindah dari tempat ini. Itu berarti tidak terjadi apa? Perubahan di sana. Kalau sudah ada kata-kata dalam hati saudara, saya mau pindah aja. Berarti saudara nggak lihat sebuah perubahan terjadi. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen, kejenuhan itu terjadi kenapa? Karena tidak ada perubahan yang terus menerus saudara. Saya percaya perubahan itu ada, tetapi untuk terus menerus berubah itu bukan hal yang mudah saudara. Itulah sebabnya kalau saudara mulai merasa jenuh dengan kekristenan, jenuh dengan perkara-perkara rohani, jenuh di dalam pelayanan, kita mesti lihat kembali di dalam hati kita. Adakah sebuah perubahan yang terjadi secara terus menerus di dalam kehidupan kita? Amin saudara. Karena saya percaya kalau saudara berubah dan lihat sesuatu yang baru terjadi, maka saya percaya saudara tidak akan pernah jenuh. Amin saudaraku. Karena ada yang baru terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa orang jenuh, orang malas dengan kekristenan itu sebetulnya karena mereka tidak melihat perubahan yang terjadi terus menerus. Itulah sebabnya siang hari ini saudara, saya mau bilang kepada saudara, jangan pernah berhenti berubah. Amin. Tuhan tidak merancangkan saudara untuk rohanimu hanya sampai pada titik segini aja. Saudara, kita perlu terus menerus mengalami sebuah perubahan. Itulah sebabnya perlu mengalami sebuah terobosan rohani di dalam kehidupan kita sehingga saudara juga naik. Saudara, setiap perubahan terjadi, setiap terobosan rohani terjadi dalam hidup kita itu membawa kita naik ke level rohani yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan kita harus merindukan ini. Karena firman Allah pada siang hari berkata, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, saya nggak tahu sampai di mana saudara mengalami takaran kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Karena kemuliaannya itu ada tingkatan-tingkatannya saudara. Saudara bisa berhenti sampai di sini atau mau naik terus saudara. Karena perubahan itu terus terjadi. Amin saudara. Dan Tuhan akan terus melakukan perubahan demi perubahan saudara. Sampai kita sempurna seperti Tuhan kita. Jadi kalau belum sampai pada titik yang Tuhan mau, jangan pernah berhenti berubah saudara. Dan saya percaya ada sesuatu yang lebih besar lagi saudara, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Apalagi hari-hari kita melihat bangsa kita yang dalam keadaan kondisi tidak baik-baik saja. Saudara mau suruh pemimpin berubah, mau suruh pemimpin-pemimpin di pusat supaya mereka berubah. Sangat sulit untuk mereka berubah saudara. Nah, dari mana caranya? Gereja lah yang harus berubah terus. Amin saudara. Kita nggak akan peduli saudara bangsa ini pemimpinnya seperti apa. Kalau gereja berubah saya percaya itu pengaruhnya dahsyat luar biasa bagi bangsa kita. Amin. Tapi kalau gereja puas sampai di situ saja, kita tidak akan melihat perubahan besar terjadi di bangsa kita. Karena memang Tuhan pilih gereja. Amin.
Tuhan pilih gereja, Tuhan pilih saya dan saudara untuk terus membawa sebuah perubahan bagi bangsa ini, saudaraku. Memang sedih ya kalau kita lihat bangsa kita hari-hari ini, saudara. Kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja, saudaraku. Tapi Tuhan mau kita gereja Tuhan yang terus maju, terus berubah, saudara. Sampai kemuliaan Tuhan itu menutupi Indonesia seperti air menutupi dasar lautan. Amin, saudara. Baru kita lihat perubahan besar terjadi, saudara. Jadi saudara, orang merasa jenuh karena tidak melihat sebuah perubahan yang terus menerus terjadi, saudara. Nah, ada satu ilustrasi yang bagus, saudaraku. Albert Einstein. Saudara kenal dengan orang itu? Pernah dengar namanya? Terkenal ya? Iya, orangnya agak botak-botak sedikit. Sorry kalau yang ada yang rambutnya di belakang. Maafkan saya. Lalu kalau di fotonya tuh rambutnya tuh gondrong ke belakang ya, kalau tidak salah seperti itu. Karena dia jenius, saudaraku, pinter. Saudara perhatikan, Albert Einstein, saudara, pernah mendefinisikan tentang orang-orang tidak waras, saudara. Albert Einstein bilang begini, orang-orang tidak waras, saudara, itu adalah orang yang melakukan sesuatu terus-menerus, berulang-ulang dalam kehidupannya, tetapi dia ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi orang tidak waras adalah orang apa? Orang yang melakukan sesuatu secara terus-menerus, berulang-ulang hal yang sama dia lakukan, tetapi dia ingin mendapatkan hasil yang berbeda, saudara. Nah, menurut Albert Einstein, orang seperti ini adalah orang tidak waras, saudaraku. Contohnya apa? Dia kasih ilustrasi begini, seorang pengusaha yang terbiasa memproduksi sandal, saudara. Sandal, tahu ya sandal? Yang terbuat dari plastik atau PVC, saudaraku. Nah, pengusaha ini terbiasa membuat sandal dari plastik dengan bahan-bahan spesial untuk menjahit bahan plastik ini, saudara. Lalu satu ketika dia kepingin supaya sandal plastik dan sepatu plastik itu berubah menjadi sepatu kulit, saudaraku. Nah, ini ilustrasi. Einstein bilang kalau ada pengusaha yang seperti ini, dari plastik berubah jadi kulit, tapi dia tidak mau merubah bahannya, tidak mau berubah juga mesin-mesin yang spesial untuk menjahit bahan kulit, saudaraku. Einstein bilang orang seperti ini adalah orang tidak waras, saudaraku. Iya kan? Dia mengharapkan hasil yang berbeda tapi tidak mau berubah cara kerjanya atau bahan yang digunakan untuk bahan kulit tidak mau diganti. Itu orang yang tidak waras, saudara. Nah, saya tidak tahu apakah kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Albert Einstein di tempat ini atau tidak ya. Adakah orang seperti itu, saudara? Saya tidak bilang kita orang yang nggak beres, tetapi kira-kira kita tingkah lakunya seperti itu, saudara. Mau sesuatu yang baru, mau sesuatu yang berbeda, tapi kita tidak mau merubah pola pikir kita, betul kan? Kita tidak mau merubah paradigma kita yang lama, saudara. Cara-cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu, cara kita melayani Tuhan, kita tidak mau berubah, tapi kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Jadi menurut Einstein ini orang nggak waras, saudaraku. Bukankah ada orang Kristen banyak yang model kayak begitu, saudaraku? Agak kurang-kurang waras. Karena mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi tidak mau rubah. Apakah Tuhan bisa lakukan itu kepada saudara? Gak mungkin, saudaraku. Saudara harus berubah, baru Tuhan mau campur tangan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak bisa, saudara. Saya tidak bisa rubah hidup saudara, saudara tidak bisa rubah hidup saya. Kita harus berubah baru Tuhan mau bekerja. Amin, saudaraku. Iya. Jadi mari kita rubah pola pikir kita, paradigma kita yang lama, cara-cara kita di dalam kita melayani Tuhan. Sudah harusnya ada sesuatu yang baru yang terjadi gitu. Amin, saudara. Kalau kita lihat di dalam gereja, pola-pola ini mungkin sudah nggak cocok dengan zaman, tinggalkan saja. Amin, saudaraku. Karena bukankah Tuhan itu suka melakukan hal-hal yang baru bagi kita, amin. Dia suka melakukan perkara-perkara yang baru. Sekalipun Tuhan tidak berubah, tapi dia suka perubahan. Amin, saudara.
Ya, jadi dia tidak berubah, sifatnya tidak berubah, tapi dia suka perubahan, saudara. Itulah sebabnya jangan sampai kita jadi seperti apa yang dikatakan oleh apa? Albert Einstein, saudara. Mari kita berubah, mulai dari pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Bahkan saudara bekerja sekalipun saudara harus juga bisa berubah. Amin, saudaraku. Kalau memang sudah bukan caranya ini nggak bisa ya, coba cara yang lain kayak gitu. Kecuali saudara di PNS, nah lain hal, saudara. Kalau saudara orang bisnismen harus ada terobosan yang baru. Amin, saudaraku. Dan ini sebuah perubahan, itu ilustrasi, saudara. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Jadi sekali lagi maafkan saya tidak bilang saudara orang yang tidak waras, saudara. Tapi ini ilustrasi. Jadi kalau saudara nggak mau berubah, saudara harapkan sesuatu yang baru. Sorry, Tuhan bilang nggak bisa. Harus dari diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Baru bisa terjadi. Nah, saudara lihat bagaimana supaya kita diubahkan terus dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar lagi. Amin, saudara. Saudara lihat ayat 12a, Paulus bilang apa, saudara? Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat 12. Dia katakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan apa? Penuh pengharapan. Saudara, untuk melihat sebuah pengharapan, perubahan di dalam hidup kita, kita harus memiliki sebuah pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Perubahan itu terjadi karena kita punya pengharapan. Paulus bilang karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan untuk apa? Untuk melihat sebuah perubahan yang lebih lagi, saudara, terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ada perbedaan antara, saudara, kemuliaan Tuhan di zaman perjanjian lama dan apa yang Tuhan kerjakan di perjanjian baru, saudara. Ini saya kaget juga, saudara, ketika membaca apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Kalau kita lihat dari firman Allah, coba saudara lihat apa beda kemuliaan Tuhan di zaman perjanjian lama dan kemuliaan Tuhan di zaman perjanjian baru, sehingga Paulus menaruh pengharapan yang begitu besar supaya bisa melihat ini terjadi di dalam gereja, saudara. Apa perbedaannya, saudara? Saudara lihat di dalam ayatnya yang sebelumnya, saudara. Coba lihat ayatnya yang ke-10, perhatikan. Ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Saudara, ini Paulus sedang berbicara tentang apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, saudara. Paulus bilang bahwa kemuliaan yang terjadi di zaman perjanjian lama, ketika hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, saudara, dia bilang itu tidak berarti. Kaget juga, saudara, pernyataan Paulus. Lalu di dalam ayatnya yang ke-11, saudara, dikatakan begini, apalagi kemuliaan itu pudar, saudara. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai apa? Kemuliaan. Ternyata kemuliaan di perjanjian lama itu sudah apa? Pudar, saudara. Lalu ayat 13, coba saudara perhatikan ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang apa? Sementara. Jadi saudara perhatikan, kemuliaan di zaman perjanjian baru menurut Paulus itu tidak terlalu berarti, lalu kemuliaan itu jadi pudar. Kemudian yang ketiga, kemuliaan itu sifatnya sementara, saudara. Padahal kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-35, di sana diceritakan ketika Musa selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum, kemudian dia menerima 2 loh batu dari Tuhan, dia turun, saudara, untuk bertemu dengan bangsa Israel. Nah, ketika Harun kakak Musa dan bangsa Israel melihat, saudara, ternyata di muka Musa itu ada kulit mukanya itu apa? Bercahaya, saudara. Nah, itu membuat mereka menjadi takut untuk mendekat kepada Musa. Saking mukanya begitu bercahaya, mereka jadi takut, saudara. Jadi ternyata orang itu kalau lama-lama di dalam hadirat Allah, wajahnya itu kece sekali, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Awet lagi, saudara.
Haleluya. Jadi kalau saudara mau jadi awet, tinggallah di dalam hadirat Allah lama-lama. Amin saudara. Pasti keluarnya awet saudaraku. Ini rahasia firman Allah loh saudara. Ini bukan pakai skincare dan sebagainya saudara. Glowing. Saya di Mahulu itu saudara, karena panas saya beli skincare itu banyak sekali saudara. Tapi muka saya nggak pernah bisa putih. Aduh, istri saya bilang ngapain sih beli skincare banyak-banyak kayak gitu. Coba gosok pasir aja kayak gitu biar mengkilat. Aduh, penghinaan saudara. Karena panasnya minta ampun. Itu ada adik kita dia tahu, panas ya di Mahulu gitu saudara. Tapi saya heran kok orang Dayaknya kulitnya tetap putih kayak gitu. Apa sih rahasianya? Di hadirat Tuhan katanya. Iya, saya sudah mencoba pakai skincare, mereknya tuh macam-macam saudaraku. Tetap juga hitam saudara. Kalau enggak hitam kulitnya itu ada jerawat banyak saudara. Itu rahasianya saudara. Musa keluar mukanya apa? Bercahaya. Saudara enggak percaya, coba saudara lama-lama di hadirat Tuhan wajahnya itu berseri-seri, cerah saudaraku. Nah, ini yang dialami oleh Musa. Lalu kemudian mereka takut. Lalu Musa itu tutupi apa? Mukanya karena terlalu bercahaya. Dia tutupi mukanya ketika berhadapan dengan bangsa Israel. Ketika dia masuk lagi mencari Tuhan, dia lepaskan lagi apa? Selubung itu. Dan itu terjadi beberapa kali saudara dalam firman Allah saudara. Dan menurut Paulus, semua yang dialami oleh Musa itu tidak apa? Berarti. Semuanya itu pudar. Lalu sifatnya cuma apa? Sementara saudara. Nah kemudian Paulus bilang, coba dia bandingkan dengan kemuliaan yang akan terjadi dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Apa saudara? Perhatikan ayat 8. Mari kita lihat saudara. Di dalam ayatnya yang ke-8 ini luar biasa. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai apa? Pelayanan roh. Amin saudara. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan apa saudara? Bahwa kemuliaan itu mengatasi segala sesuatu. Lalu di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan kemuliaan itu tidak apa? Pudar. Lalu di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan kemuliaan itu semakin bertambah-tambah. Amin saudaraku. Siapa yang rindu saudara? Kita melihat yang model kayak begini terjadi di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Rindu ya. Ini sebuah perubahan yang akan sampai ke sini saudara. Gereja akan masuk di dalam kemuliaan yang seperti ini saudara. Kemuliaan yang semakin apa? Bertambah-tambah saudara. Jadi dalam perjanjian lama rupanya itu sifatnya hanya sementara. Sedangkan kemuliaan yang di perjanjian baru itu datang dari apa? Roh Kudus saudara. Itulah sebabnya kita rindu supaya di dalam gereja kita biarkan Roh Allah bekerja dengan bebas di dalam gereja ini. Amin saudara. Kita biarkan Roh Kudus terus bekerja dalam gereja sehingga kemuliaan Allah semakin bertambah dan bertambah di dalam gereja ini. Amin. Dan ini yang Tuhan mau terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Dan saya percaya itulah yang akan merubah keadaan. Amin saudara. Itu yang akan merubah segala sesuatu saudara. Dan kita akan lihat bahwa itu akan merubah bangsa kita saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu bicara tentang hadirat Allah sendiri. Dan kita mau itu terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini saudara. Mari kita rindukan. Siapa yang punya pengharapan seperti itu? Amin. Haleluya. Adakah yang mustahil yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam keluarga kita? Amin. Tidak ada yang mustahil. Adakah yang sukar yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi diri kita? Bisa. Amin saudara. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu yang merubah hidup saya dan saudara. Bukan kita. Tetapi kuasa Tuhan, hadirat Allah melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan di dalam gereja, dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang membuat kita terus berubah dan berubah saudara. Dan kita merindukan itu. Itulah sebabnya saya katakan kepada gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita biarkan Roh Allah bekerja di dalam gereja ini. Amin saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam gereja ini. Sehingga kemuliaan hadirat Allah akan semakin terasa, akan semakin nyata dalam gereja ini. Dan saya percaya lewat tempat ini terjadi perubahan. Amin saudaraku. Bukan kekuatan kita saudara, tetapi Roh Allah yang mengerjakan itu. Itulah sebabnya kenapa Paulus menaruh pengharapan yang seperti itu. Karena dia rindu gereja di akhir zaman, gereja yang bertambah-tambah kemuliaan Allah di dalam gereja.
Amin saudara, itulah yang akan merubah keadaan saudara. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 12b dikatakan bahwa karena kami punya pengharapan yang demikian maka kami bertindak dengan apa? Penuh keberanian. Saudara kalian dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah itu tidak akan datang dan bertambah. Saudara, kita tidak akan melihat sebuah perubahan yang besar kalau kita tidak berani bertindak untuk melakukan sebuah perubahan. Amin. Jadi harus ada apa? Keberanian. Karena itu kami berani apa? Bertindak dengan penuh sebuah keberanian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan itu butuh keberanian. Amin. Pemulihan terjadi itu butuh keberanian dari diri kita, saudaraku. Kenapa? Butuh keberanian. Karena tidak semua orang itu suka perubahan. Karena tidak semua orang suka pemulihan terjadi. Ada banyak orang di gereja, saudara, bisa terjadi pro kontra, saudara. Ada yang menginginkan perubahan, ada yang tidak, saudaraku. Masih ingat tahun 98 bangsa kita, kenapa bisa mengalami reformasi? Karena ada sekelompok mahasiswa yang berani kan, nantang rejim Orde Baru, saudara. Dan mereka rela kehilangan nyawanya, banyak diculik, entah kemana, saudaraku. Tetapi terjadi sebuah perubahan. Itu dalam hal lahir ya saudara. Begitu juga dalam hidup kita. Saudara, kita tidak akan melihat sebuah perubahan rohani terjadi kalau kita tidak bertindak dengan penuh keberanian. Amin saudara. Saudara harus berani bertindak. Ada tindakan yang berani dari dalam hidup saya dan saudara untuk melihat sebuah perubahan saudara. Nah, perhatikan saudara, karena apa? Ada resiko. Ditolak, dibenci, tidak disukai, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka melihat perubahan itu, saudara pasti akan mengalami itu. Amin. Adakah di antara kita yang pernah mengalami seperti itu? Kita mau bawa perubahan tapi ada yang tidak suka kan? Ada yang nolak kita, ada yang benci kita, ada yang memusuhi kita, entah itu di kampus, di tempat pekerjaan. Karena saudara mau lihat sebuah perubahan terjadi. Orang tidak suka dengan perubahan, ada juga yang suka saudara. Itulah sebabnya saudara harus berani bertindak. Amin saudara. Punya keberanian untuk bisa melihat sebuah perubahan. Tuhan, saya kepingin lihat perubahan di tempat pekerjaan saya. Amin. Saya kepingin lihat perubahan di kampus saya. Amin saudara. Saya kepingin lihat perubahan di sekolah dan sebagainya saudara. Butuh keberanian dari saya dan saudara untuk melihat sebuah perubahan terjadi saudara. Kenapa kita harus berani saudara? Karena ada banyak orang Kristen juga suka tinggal di dalam status quo. Saudara tahu? Status quo? Iya, suatu situasi atau keadaan yang tetap saudara. Jadi mereka tidak mau berubah, entah kenapa. Mungkin tadi Ibu Cincia bilang karena rasa takut karena ada rasa nyaman atau mapan, betul sekali. Banyak orang Kristen suka tinggal di dalam status apa? Quo. Karena takut bisa karena rasa nyaman atau mapan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sulit untuk bisa berubah saudara kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Rasa puas, rasa nyaman saudara, merasa sudah cukup ke gereja hari Minggu. Yang penting saya store muka di gereja sudah cukup kayak gitu. Yang penting saya datang ke gereja hari Minggu. Tetapi saudara tidak pernah melihat sebuah perubahan yang nyata di dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa hari ini saudara, oke saudara rajin ke gereja itu baik. Tetapi saudara rajin juga harus mengalami sebuah perubahan, amin. Jangan mengalami status quo, saya tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Ya kalau di hadirat Tuhan gak apa-apa. Jangan tetap dengan keadaan yang sama saudara. Kadang-kadang saya perhatikan saudara, orang Kristen tuh terlalu gampang puas gitu loh saudara. Habis retreat, saya sudah dilawat Tuhan, nangis-nangis, jatuh banting lagi, rebah, diangkat lagi, doa lagi. Saudara, puas. Apakah sampai di situ? Saya rasa tidak, amin saudara. Retreat itu baik saudara, retreat apapun saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita merasa puas, status quo, amin saudara. Saya berdoa, saya mau buat saudara hatimu tuh gak tenang gitu loh saudara. Saya kepingin khotbah ini terus buat saudara gak rasa nyaman dengan keadaan saudara. Amin. Aminnya keras lagi, amin. Iya saudara,
Karena Tuhan itu apa? Minta dari gereja. Amin saudara. Semua dari gereja saudara. Saya percaya kalau kita sebanyak ini kita terus berubah saudara. Berapa banyak perubahan yang akan kita lihat di mana-mana di Samarinda. Amin saudaraku. Makanya jangan ku ingin tetap di sini. Boleh tetap di sini tapi dalam hadirat Tuhan saudaraku. Teruslah berubah saudara. Kita boleh lakukan apa saja di gereja, retreat, apapun itu saudara. Tetapi jangan stop sampai di situ. Amin saudaraku. Teruslah berubah saudara. Saya lihat banyak event di gereja ini saudara. Tapi saya berharap supaya setiap event itu membawa sebuah perubahan dan terobosan terus saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau saudaraku. Amin. Iya, karena banyak orang tuh terlalu cepat puas kayak gitu loh saudara. Kita terlalu merasa cepat, cukuplah sudah seperti ini saja. Tuhan itu tidak pernah rencanakan saudara untuk puas seperti itu. Amin saudara. Dia punya rencana yang lebih besar bagi kita. Amin saudara. Apa yang Tuhan mau saudara tangkap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara ke depan lagi nanti. Amin saudara. 2 tahun ini saya tangkap rencana Tuhan, saya harus ada di Mahulu untuk lakukan sesuatu di sana saudara. Saya nggak tahu nanti tahun depan Tuhan mau bikin apa lagi sama saya selalu siap saudara. Dan mari kita terus ikuti perubahan, amin saudara. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan saudara. Jadi berani bertindak, amin saudara. Jangan takut untuk membawa sebuah perubahan saudara. Jadi kita lihat saudara, saya mau katakan bahwa perubahan itu bukan hanya sekedar kata-kata atau lip service saudaraku. Perubahan itu bukan suatu janji kita, apa yang kita ucapkan saudara. Perubahan itu bukan sebuah resolusi, tetapi perubahan itu harus menjadi tindakan nyata. Amin. Dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau saudara. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang namanya Edwin Lois Cole saudara. Ini bapak dari para pria sejati saudara. Dia bilang begini. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Siapa sih yang pernah ikut pria sejati? Tolong lambaikan tangan. Pagi Seng? Hafal statement ini? Bagus. Apa dikatakan? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi apa? Suatu perubahan. Wow, ulang lagi. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Ayo semua bangkit berdiri yuk. Kita ucapkan sama-sama saudara. Sekalipun ada ibu-ibu, wanita-wanita. Ini statement pria sejati saudaraku. Tetapi gak apa-apa ibu-ibu ikut juga. Amin. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Kita ulang sampai 3 kali ya. Baru kita katakan yes. Haleluya. Ya, penyala. Oke, 1, 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Ulang lagi. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Sekali lagi. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Katakan yes. Yes. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi perubahan itu nggak bisa saudara ngomong berubah, harus ada lihat perubahan, amin saudara. Kita nggak bisa ngomong saya berubah, harus terlihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu baru namanya apa? Perubahan saudaraku. Kita mau berubah, amin saudara. Aduh, saya sampai hari nggak pernah puas saudara. Saya bilang Tuhan, engkau mau buat apa lagi dengan hidup ini saudara. Saya selalu siap saudaraku. Sekalipun saya harus rela tinggalkan kenyamanan saya di kota, saudaraku. Karena di Mahulu itu tidak enak. Saudara tanya aja sama adik saya di belakang itu. Kira-kira di sana murah ya? Tidak, mahal saudaraku. Dan saya belajar saudara untuk bagaimana hidup mengikuti semua yang ada di sana. Aduh, ikannya mahal saudaraku. Ikan patin itu 1 kilo bisa 85.000 saudara. Ikan biawan, ikan nila itu 70.000, 75.000 1 kilo. Istri saya pergi ke pasar bawa uang 100.000, dia bingung saudaraku pulang. Kenyamanan saudaraku. Nah, saya harus kalahkan itu saudara. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Amin saudara. Saya berdoa supaya firman Allah pagi hari ini saudara tangkap apa yang Tuhan mau lakukan lagi dalam hidup kita ke depan. Amin saudara. Ya, yang ketiga masih ada saudara.
Ini saya khotbah sampai jam 12 baru selesai. Ayat 13 sampai 16, mari kita baca sama-sama. Ayat 13 sampai 16. 1, 2, 3 sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan itu membutuhkan satu pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Amin saudara. Perubahan membutuhkan apa? Sebuah pertobatan yang sejati saudara di dalam hidup kita. Apa yang dimaksudkan dengan pertobatan yang sejati? Pertobatan itu membutuhkan keterbukaan, amin. Pertobatan membutuhkan kerendahan hati. Saudara, karena saya percaya kerendahan hati itu adalah kunci untuk kita melihat sebuah perubahan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ada selubung yang menutupi hati bangsa Israel, sehingga mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani sama sekali. Firman Allah berkata ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan saudara, mereka tidak mengerti sama sekali saudara. Mengapa? Mereka tidak mengerti firman Allah karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi firman Allah berkata apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu akan diambil saudaraku. Jadi pertobatan itu membutuhkan keterbukaan, kerendahan hati dari kita. Saudara kalau mau dipulihkan Tuhan kuncinya itu apa? Terbuka. Amin saudara, rendah hati. Sehingga perubahan itu bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah apa sih yang dimaksudkan selubung yang menutupi hati mereka? Saudara tahu? Ada dua dosa besar yang sering dilakukan oleh bangsa Israel. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Betul ya? Hampir kita baca firman Allah, bangsa Israel itu tidak mau taat kepada Tuhan, saudaraku. Mereka tidak taat kepada Tuhan, saudara. Dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya banyak yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Mati di padang gurun karena tidak percaya Tuhan, saudara. Tidak taat kepada Tuhan, dan rupanya selubung ini yang membuat hati mereka jadi apa? Keras saudaraku. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Belajar taat ya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu membuat hati kita semakin hari semakin mengeras seperti bangsa Israel, saudara. Itulah sebabnya selubung itu harus diambil. Selubung ketidakpercayaan. Selubung ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Selubung pemberontakan mereka kepada Tuhan yang membuat hati mereka jadi apa? Keras, sehingga mereka sulit untuk bisa menerima perkara-perkara rohani dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen. Ketika mereka membaca firman Allah, mereka nggak mengerti. Dengar khotbahnya juga tidak mengerti, saudara. Kadang-kadang terima firman, pulang dia lupa gitu, saudara. Kenapa? Karena ada selubung yang menghalangi kita. Amin, saudaraku. Ada hal-hal yang menghambat kita sehingga firman Allah itu tidak bisa dimengerti oleh saya dan saudara. Itulah sebabnya selubung itu harus dilepaskan. Selubung itu harus diambil dari dalam hati, dari dalam pikiran kita. Sehingga ketika saudara mendengar firman Allah, saudara mengerti firman Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ada pewahyuan yang baru. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau kasih kepada saya dan saudara. Amin. Tapi itu tidak akan pernah saudara mengerti kalau masih ada yang menutupi hati dan pikiran kita, saudara. Sebetulnya mengerti firman Allah itu bukan hal yang terlalu sulit. Amin, saudara.
Bukan hanya pendeta yang bisa mengerti kebenaran. Seharusnya kita jemaat Tuhan, kita juga mengerti firman Allah. Amin saudara. Sekalipun kita nggak harus jadi pengkhotbah seperti saya. Kenapa? Karena saudara tidak ada yang menghalangi kita. Amin saudaraku. Sehingga saudara bisa tangkap firman, saudara bisa tangkap kebenaran. Dan saya percaya yang bisa membuat kita berubah itu karena saudara bisa memahami kebenaran. Amin saudaraku. Saudara bisa tangkap firman Allah. Itu yang membuat sebuah perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Coba kalau kita nggak mengerti firman Allah, kita tidak akan pernah bisa mengalami sebuah perubahan. Amin. Itulah sebabnya mari kita berdoa, Tuhan, adakah selubung yang menghalangi saya untuk bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan hari ini. Menerima sebuah perubahan. Biar Tuhan ambil itu. Amin saudara. Kalaupun saudara tidak seperti bangsa Israel karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaat. Mungkin selubung-selubung yang lain. Kepahitanmu. Iya kan? Sakit hati, dendam, itu bisa menghambat saudara untuk bisa menerima kebenaran dari Tuhan. Saya berdoa supaya selubung itu diambil dari kita hari ini. Amin. Siapa yang mau lihat perubahan saudara? Lambaikan tangan. Saudara berubah karena tidak ada lagi yang menghalangi hati saudara. Saudara kalau ada kepahitan, cepat-cepat bereskan. Amin. Sakit hati, dendam sama orang, bereskan saudara. Karena itu penghalang untuk menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Padahal Tuhan mau kita terus berubah. Amin. Haleluya. Tinggalkan itu saudara. Lalu saudara, perubahan itu terjadi karena pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ayat 17 baca sama-sama saudara. Ayat ini luar biasa. Ada hubungan dengan kemerdekaan kita hari ini saudara. Karena orang yang saudara diubahkan tuh orang hidupnya merdeka di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Wow, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ pasti terjadi kemerdekaan saudara. Saya mau katakan begini saudara. Alam kemerdekaan itu adalah alam perubahan. Amin. Ketika saudara merdeka itu karena ada sebuah perubahan yang terjadi. Seorang berdosa ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, saudara, dia masuk ke dalam alam kemerdekaan karena terjadi perubahan dalam hidupnya. Amin saudara. Orang yang sakit ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan karena jamahan dari kuasa Roh Kudus, dia masuk ke dalam alam perubahan, dia merdeka. Amin saudara. Tadinya orang itu hidupnya terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika Roh Allah bekerja, dia dilepaskan, dia dibebaskan, dia merdeka, dia masuk di dalam alam perubahan. Amin saudara. Orang yang tadinya hidup susah, hidupnya mungkin miskin saudara, tetapi ketika Roh Allah memulihkan kehidupannya saudara, dia dimerdekakan, dia masuk ke dalam alam perubahan. Amin saudara. Orang yang tadinya hidup kekurangan tetapi karena dipulihkan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, dia hidup merdeka, dia masuk di dalam alam perubahan. Amin saudara. Berapa banyak yang rindu masuk di dalam alam perubahan hari ini. Haleluya. Kita mau merdeka. Hari ini bangsa kita merdeka untuk yang ke-80 tahun saudara. Saya mau katakan hari ini, kita semua sudah merdeka secara fisik. Tidak ada lagi yang menjajah hidup saya dan saudara, amin. Kita tidak dijajah oleh bangsa manapun saudara. Tetapi adakah sampai hari ini ada penjajahan-penjajahan yang lain di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka, tidak bisa melihat perubahan. Tapi saya percaya ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus hadir di tengah kita, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara, saya percaya Dia akan memerdekakan saya dan saudara. Dia akan melepaskan kita sehingga saya pulang dan saya dan saudara pulang siang hari, kita pulang dengan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Karena pekerjaan dari Roh Kudus saudaraku. Mari kita minta hari ini Tuhan bebaskan kita, Tuhan lepaskan kita. Kita pulang semua membawa apa? Perubahan dari Tuhan. Bagian yang terakhir saudara, apa yang terjadi saudara sesudah kita melihat sebuah perubahan terjadi, ayat 18 yang terakhir saudara. Firman Allah berkata, dan kita semua apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami perubahan saudara,
Yang terjadi saudara, firman Allah berkata, kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung lagi. Amin. Kenapa? Selubung itu sudah diambil dari kita. Jadi dari dalam hidup kita itu terpancar kemuliaan Tuhan dari dalam hidup saya dan saudara. Kemudian yang kedua, kemuliaan itu mengubah kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, kita lihat, kita ikut Tuhan, saudara, tujuan akhir dari perjalanan hidup kita harus mencapai target ini, saudara. Harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini terjadi karena perubahan, saudara. Itulah sebabnya saudara terus berubah dan berubah dan berubah, saudara. Sehingga kita boleh menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan itu datang, perubahan itu terjadi? Firman Allah berkata bahwa kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Amin, saudara. Ada tingkatan-tingkatan kemuliaan dalam hidup kita dan Tuhan mau gereja Tuhan mengalami hal itu, saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini bukan hanya pernyataan yang biasa-biasa, tapi saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang harus ditangkap oleh gereja. Amin, saudara. Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan akan terus meningkat seiring dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita berubah, kemuliaan itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Sehingga Habakuk pasal 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar lautan. Itu target kita dan itu yang dirindukan oleh siapa? Rasul Paulus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, ini firman Allah buat kita semua, saya, buat jemaat yang ada di sini. Jangan pernah berhenti berubah. Amin, saudara. Target Tuhan belum tercapai dari dalam hidup kita semua, saudara. Ada yang Tuhan mau lakukan lebih dan lebih lagi dari dalam hidup saya dan saudara. Ini firman Allah yang saya mau katakan, sampaikan kepada kita biar menolong kita untuk terus maju, terus berubah sampai kita melihat bangsa kita diubahkan oleh Tuhan. Mulai dari gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita merindukan, saudara, Tuhan bawa kita masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hal-hal yang besar Tuhan kerjakan bagi kita. Itulah sebabnya jangan pernah kita merasa puas. Apa yang sudah saudara terima dari Tuhan, biar terus itu bertambah dan bertambah di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Saudara renungkan firman Allah hari ini. Coba lihat hidup kita, mengapa kadang-kadang kita merasa bosan, jenuh dengan hal-hal rohani, jenuh dengan pelayanan, jenuh beribadah. Mungkin saja karena tidak ada perubahan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Berdoa minta Tuhan bawa kita hari ini naik ke tingkat kemuliaan yang lebih lagi. Saya menyampaikan kebenaran itu terus memotivasi kita, saudara. Karena ada rencana Allah yang besar dalam gereja ini. Sehingga Tuhan mau kita terus berubah dan berubah dan berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari saudara bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Kita percaya ketika roh Allah ada di tengah-tengah kita, perubahan itu pasti terjadi hari ini. Saya rindu terus untuk berubah, saudara. Karena ada pekerjaan Allah yang besar yang belum selesai, saudara, dalam hidup kita pagi hari ini. Mari jemaat GKKD, ada rencana Bapa, ada pekerjaan Allah yang besar yang kau harus selesaikan, saudara. Dan Tuhan mau bawa engkau masuk dalam perubahan yang lebih lagi, demi perubahan di tempat ini, saudara. Mari mulai angkat suaramu, saudara, mulai terhubung dengan Tuhan hari ini.
Minta Tuhan, apakah perubahan itu harus mulai dari diri kita, atau ada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan sebuah perubahan yang terjadi dari kemuliaan kepada bersyukur kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pulihkan kami. Saya minta saudara sendiri berdoa, minta kepada Tuhan. Berdoa supaya terbuka tingkap, terbuka selubung-selubung yang menutupi hati kita, selubung ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, selubung ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Saudara, ada perasaan-perasaan sakit hati, kecewa, saudara minta Tuhan lepaskan saya, bebaskan saya sehingga saya boleh bebas, saya boleh merdeka hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Allah Roh Kudus hadir di tengah. Allah Roh Kudus penuhi kami saat ini. Kami ingin melihat lebih dan lebih lagi dalam gereja. Terima kasih. Terima kasih. Allah Roh Kudus Dia ada di tengah-tengah kita. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Buka hati, buka roh. Tuhan, saya merindukan, saya merindukan, saya merindukan. Ada sebuah terobosan lagi, ada sebuah terobosan lagi, ada sebuah pemulihan lagi terjadi dalam hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Holy Spirit God. Holy Spirit God. Yes, terima kasih. Belajar menyembah dengan hati saudara. Yes, minta ada sesuatu yang baru yang Tuhan. Pulihkan kami terus Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus bekerja di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jangan urapi kami dengan urapan, urapi kami dengan minyak yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja di dalam kami. Kami mau Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam kami. Ubahkan kami terus pulihkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Kalau Roh Kudus datang, apa saja Dia bisa kerjakan dalam hidup kita
membuka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara kita nyanyikan pujian ini, Tuhan berbicara dalam hati saya. Ada beberapa orang yang sudah mulai mengalami kekeringan rohani di dalam roh, dan Tuhan mau hari ini memulihkan kembali. Kau gereja tapi hatimu kering, hatimu kosong. Saya merasakan itu di dalam roh saya. Ku buka hati. Kalau saudara rindu supaya ada pemulihan, saudara angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang merasa hatinya kosong, hatinya kering, padahal saudara rajin beribadah, saudara rajin melayani, tetapi hubunganmu dengan Bapa mulai terputus, mulai tidak ada koneksi lagi dengan Allah. Minta Tuhan jamah saya lewat Roh Kudus. Oh, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, ku buka hatiku. Haleluya. Ku buka hati. Biarkan Tuhan jamah. Ada kekeringan rohani di dalam anak-anak beberapa dari saudara. Saudara merasa saya ke gereja, tapi hati saya kosong, hati saya kering. Dan Tuhan mau kembalikan lagi, kembalikan urapan, kembalikan kuasa itu di dalam hidup saat ini. Kuasa Allah. Angkat tanganmu saudara yang rindu di jamah Tuhan. Bukan, terima kasih dia ada di sini. Yes, Roh Kudus ada di tengah kita. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah biarkan Roh Kudus menjamah, penuhikan dengan kuasa Allah Maha. Di tengah kita hari saudara, izinkan Tuhan jamah, izinkan Roh Allah melepas, izinkan Roh Allah membebaskan hidupmu hari ini. Dia ada di sini untuk melakukan perubahan dalam gereja ini. Dia ada di sini membawa gereja ini naik kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya percaya saudaraku, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Saya merasakan saudara kemuliaan Allah semakin nyata di dalam jemaat ini saudara. Mari buka hati kita terus, buka roh kita, sehingga Tuhan boleh melawat kita lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami buka roh kami. Engkau terus bekerja Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang boleh disampaikan hari ini Tuhan. Kami percaya ada perubahan demi perubahan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami menghormati roh-Mu Tuhan Yesus yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Engkau lawat kami sekali lagi, Engkau jamah kami sekali lagi Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang baru terjadi di dalam hidup kami. Hidup kami tidak akan sama Tuhan, seperti hari-hari kemarin. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami terima firman Allah hari ini. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akan kembali kepada pemimpin acara.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita hari ini dimerdekakan oleh firman Tuhan ini ya. Amin. Terjadi atas hidup kita, terjadi atas hidup saya, terjadi atas hidup kita semuanya. Amin. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit benderanya, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Biarlah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, siapa Dia? Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Puji Tuhan. Tuhan Raja di atas segala raja bagi bangsa kita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Di momen ini kita sebagai umat Tuhan mau mengambil waktu sejenak untuk mau berdoa bagi bangsa kita. Saya mau persilakan kepada Bapak Pendeta Muda Kiseng dan Bapak Hesron untuk memimpin kita di dalam doa bagi bangsa kita. Silakan. Kita bersyukur ya, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan 80 tahun bangsa negara kita. Banyak pada pejuang-pejuang yang berkorban yang untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita bersyukur kita bisa menikmati selama perjuangan mereka sampai saat ini kita berada. Kita terus supaya kita berjuang jauh untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita gereja kita mau berdoa ya. Yang pertama kita bersyukur karena bangsa, karena anugerah Tuhan buat bangsa ini. Kita disertai. Saya minta semua bisa berdiri ya, kita berdiri bersama-sama. Kita sepakat berhati berdoa ya. Untuk bangsa kita doakan untuk bangsa ini, kita sepakat berdoa. Yang pertama pokok doa maksudnya kita bersyukur karena anugerah Tuhan bagi bangsa ini telah disertai sejak kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Yang kedua untuk kita berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya pemerintahan dan TNI
dan Polri dan seluruh pejabat negara diberikan keberanian dan legalitas dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Yang ketiga, kita doakan agar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia gotong royong dan sekalipun berbeda suku, ras dan agama tidak terjadi konflik antara umat beragama sehingga tidak terjadi tidak terjadi konflik ya, dan terjadi kepecahan gitu yang untuk bangsa negara kita ya. Kita angkat tangan pada Tuhan, kita minta untuk bangsa ini. Yang pertama tadi kita doain tadi, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami saat ini kami berkati bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Kau berikan kemerdekaan 80 tahun saat ini kami berada. Gerejamu, kami semua tempat ini sepakat sehati dan berdoa Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkati bangsa negara kami Bapa mengalami kemerdekaan sampai hari Engkau berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya Tuhan. Kami minta ini Tuhan, supaya Engkau berikan kuasa bangsa ini menjadi berkat untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan dan memulihkan bangsa negara kami, percaya. Yang kedua kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati presiden kami dan wakil presiden kami, termasuk di jajaran pemerintahan yang ada, termasuk juga semua TNI dan Polri Tuhan, semua yang mereka bertugas, Engkau berikan mereka hikmat dan kebenaran dan identitas dan takut akan Tuhan, dan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang luar biasa. Engkau memakai semuanya itu Tuhan. Kami berkati damai sejahtera mengalir Bapa. Kami berdoa juga untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, gotong royong dan sekalipun berbeda suku dan ras dan agama, tidak terjadi konflik dan antara umat beragama sehingga tidak terjadi pertikaian ya. Kali inilah kami doakan Tuhan bangsa ini, kami percaya Engkau memakai Indonesia Tuhan, semuanya damai sejahtera Tuhan. Tapi kami berdoa juga sebanyak jiwa diselamatkan di bangsa negara kami. Kami berkati bangsa ini, banyak jiwa mengenal Tuhan Tuhan. Pakailah kami, bangsa negara kami menjadi berkat untuk melayani, mengasihi jiwa-jiwa Tuhan semuanya Bapa. Kami minta kepada Engkau yang berkati damai sejahtera itu. Haleluya. Mari kita terus arahkan hati kita, arahkan tangan kita buat bangsa kita. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, khususnya dalam peningkatan perekonomian Tuhan. Kami berdoa buat segala program pemerintah mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Kami melihat bahwa pemerintahan ini memiliki target pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% Tuhan, meskipun saat ini belum tercapai. Tapi kami percaya jika Tuhan ada di bangsa kami, Tuhan akan campur tangan untuk mensejahterakan, bahkan meningkatkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat data kemiskinan Tuhan mulai berkurang. Bahkan kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi kemiskinan di bangsa ini. Karena kami melihat begitu banyak sumber daya alam di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat pejabat-pejabat. Kami berdoa Tuhan yang memiliki kekuasaan. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi Tuhan. Mereka tidak mengambil semena-mena Tuhan, tapi boleh melihat bahwa mereka juga harus takut akan Tuhan. Sehingga kami akan melihat Tuhan perekonomian bangsa kami. Kami akan melihat mencapai target Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi muda. Karena kami percaya Tuhan tongkat estafet akan diteruskan oleh generasi muda Tuhan. Kami sebagai gereja tidak mau menutup mata, tapi kami mau melihat, mau mendukung, mensupport generasi muda Tuhan. Kalau kami melihat mungkin banyak anak-anak muda mengalami kepahitan, memakai narkoba Tuhan, seks bebas Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan pertobatan bagi anak-anak muda Tuhan. Kami boleh melihat anak-anak muda mulai mengalami pertobatan, perubahan Tuhan. Sehingga mereka mau mengangkat tangan mereka. Mereka mau mengatakan, saya mau menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang benar-benar mau memajukan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tongkat estafet bangsa kami adalah anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat kebangkitan. Kebangkitan yang terjadi bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimulai dari gereja Tuhan. Boleh mengalami sebuah kebangkitan Tuhan. Kebangkitan rohani. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami mau mengangkat tangan kami bahwa kami harus mengalami kebangkitan. Kami harus mengalami kebangkitan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami. Bahkan lebih dari jauh daripada itu kota bangsa kami Tuhan. Mengalami sebuah perubahan yang dahsyat Tuhan. Bahkan kami juga melihat kebangkitan melalui media sosial. Kami boleh melihat bahwa media sosial mulai terbuka Tuhan. Kami juga mau sebagai anak-anak Tuhan yang menggunakan media sosial dengan baik. Demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui media sosial Tuhan. Kami juga boleh melihat orang-orang boleh merubah, orang-orang terdekat kami. Boleh membaca media sosial kami. Boleh memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kebangkitan dalam pendidikan Tuhan. Buat anak-anak sekolah Tuhan. Buat guru-guru. Kami berdoa Tuhan. Biarlah guru-guru perpanjangan tangan Tuhan. Boleh melihat kasih Tuhan. Untuk mendidik anak-anak sekolah lebih baik lagi dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat sekolah-sekolah Tuhan. Biarlah segala program yang dijalankan Tuhan benar-benar untuk mendidik Tuhan dengan baik dan dengan benar Tuhan. Bahkan lewat segala yayasan yang ada, yayasan-yayasan Kristen, Engkau juga pakai Tuhan. Karena mereka juga berdiri, mereka juga harus ada visi Tuhan. Melalui yayasan mereka boleh memberkati orang-orang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami harus taruh hati kami bahwa kami juga harus punya tanggung jawab buat bangsa kami. Kami punya tanggung jawab Tuhan. Apa yang harus kami berikan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal doa kami. Kami rindu ada kebangkitan. Kami rindu ada perubahan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini segala doa kami, permohonan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang sudah bekerja bagi kami. Membawa kami ke tempat ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Untuk kami bisa bersuka cita dan mengagungkan Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau terus ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Roh-Mu berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami. Dan Engkau sudah membawa firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyampaikan kepada kami kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh-Mu yang bekerja atas Pasiman itu. Yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang bekerja terus atas Pasiman Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi dia, memakai dia Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Siapkan dia bagi kemuliaan nama-Mu. Siapkan hamba-hamba-Mu yang sudah disiapkan Pasiman untuk dikuliahkan Tuhan. Siapkan Tuhan untuk dia menjadi berkat Tuhan nanti bagi ini mahulu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja bagi dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita yang mau menerima berkat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau pulang Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Kami Engkau berkati Tuhan, Engkau melimpahkan Tuhan berkat-Mu. Kami akan pulang Tuhan dengan sukacita Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, Engkau bekerja atas kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan semua apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengurapi kami dan berlimpah-limpahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu yang memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus